Yuk kita sembah Tuhan sebentar yuk. Yang terutama di dalam hidup ini, tinggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Sama-sama katakan, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Sama-sama katakan, haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Sekali lagi katakan, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya, memuliakan namanya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Saya mencintai Yesus. Sama-sama katakan sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami mau cinta Yesus. Kami mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Oh, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kalau siang hari ini kami menyempatkan waktu untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya investasi waktu kami di hadapan Tuhan tidaklah sia-sia Tuhan Yesus. Terkadang kami terlalu sibuk dengan apa yang menjadi kebutuhan, kepentingan kami. Itu sesuatu yang tidak salah sebenarnya. Tapi hari ini hamba senang bertemu dengan orang-orang yang menginvestasikan waktu lebih untuk bersekutu bersama-sama di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus berikan pengertian, berikan hati kami supaya hati kami ini menjadi tanah yang gembur, siap menerima sesuatu yang baik, dan juga bukan cuma itu saja, kami bukan menjadi orang-orang yang mendengarkan firman, tapi lebih daripada itu Tuhan menginginkan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa. Roh Kudus pimpin hamba untuk mengajar sedemikian banyak orang. Kami percaya Roh Kudus juga ada di ruangan di mana hari ini setiap kami berada, Tuhan Yesus. Jadikan kami murid yang siap diajar untuk menuju sesuatu yang lebih baik. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama dengan saya katakan amin.
Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Eh, Sebentar ya. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara. Iya, perkenalkan nama saya Pastor Ian Nathanael, yang saat ini saya ada di Gereja Mount Sharon, Bandung ya. Eh, Perkenalkan saya sudah punya anak juga 3, istri 1. Sebelumnya saya diletakkan dan diberikan kepercayaan untuk mengembalakan jemaat Gereja Mount Sharon di Sukabumi, gitu ya. Saat ini saya harus dipindahkan dan ada di Kota Bandung untuk memberkati saudara semua. Oke, salam kenal dari saya. Boleh teman-teman yang belum nyalakan kamera supaya saya bisa tahu dan mengenal saudara dengan lebih baik gitu ya. Jadi kalau ketemu ketemu saya dan saya ketemu saudara nggak nyapa apa, saya bisa menyapa saudara gitu ya. Jadi kalau ketemu saya nggak lihat saudara, tolong sapa saya ya, tolong sapa saya. Oke, thank you. Kemarin saya dapat tema apa? Temanya si Shani kemarin tuh terombang-ambing apa itu? Sebentar saya lihat. Temanya itu hmm, ada yang bisa bantu saya temanya apa? Oh ini terkecoh arus gitu ya. Terkecoh arus. Oke. Nah, pertanyaan ini memang adalah pertanyaan yang menurut saya sesuatu yang eh, apa ya? Sesuatu yang menurut saya eh, sangat-sangat krusial kalau Bapak Ibu Saudara nggak mengerti arah dan tujuannya, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya mau bilang begini, analoginya gini, kalau Bapak Ibu misalnya ingin pergi ke suatu tempat gitu ya, eh, contohnya ke mana? Ke bandara gitu ya, ke bandara penerbangan gitu ya, saudara mau ke Cungpo nih, mau ke Cungpo gitu ya, ada tujuan. Nah, saudara kalau dari awal saudara sudah punya tujuan Cungpo gitu ya, maka saudara akan beli tiket ke arah sana, betul ya? Pukulnya, jamnya jam berapa, saudara akan datang ke situ gitu ya, akan strict jangan sampai terlambat gitu ya. Makanya saudara akan sampai dengan Cungpo gitu loh. Karena ada tujuan. Tapi Bapak Ibu kalau saudara nggak punya tujuan gitu ya, iseng-iseng gitu ya, aduh hari ini saya mau kemana ya? Ada deh ke bandara aja deh gitu ya. Maka tiba-tiba di bandara itu ada selama saudara perjalanan ke bandara mungkin terus saudara lihat-lihat apa itu iklan-iklan tour kemana gitu ya, maka saudara akan pindah, waduh enak juga nih ke Singapura gitu ya. Atau saudara lihat-lihat lagi, waduh ke US enak nih, gitu ya, ada Disneyland segala macam. Terus saudara sampai di bandara, tiba-tiba saudara ketemu lagi gitu loh, ada Vietnam Airlines gitu ya menawarkan sesuatu yang menarik juga gitu loh. Nah saudara, kalau saudara tidak memiliki tujuan, maka hidup saudara itu pasti terombang-ambing atau apa namanya ter terbuai dengan apa yang namanya apa ya itu namanya saudara, ada yang speakernya hidup kayaknya. Oh, Cisiani, tolong matiin speakernya ya. Oke, oke, thank you. Iya, oke. Nah, ini jauh lebih baik. Oke, nah jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara nggak punya tujuan, maka saudara akan gampang terombang-ambing. Demikian juga dengan hidup Bapak Ibu Saudara. Nah, seringkali hari ini kan banyak pengajaran kanan dan kiri gitu ya. Ada hyper grace gitu ya, ada yang Kristen progresif gitu. Saudara, kalau saudara nggak punya iman tentang Kristus, maka saudara itu gampang loh, gampang terombang-ambing oleh pengajaran. Karena Paulus juga bilang begitu. Karena di hari-hari
ke depan gitu ya, maka akan banyak pengajaran. Belum lagi saudara kalau misalnya ada lagi, kalau saudara sering nonton podcast sana sini gitu ya, waduh itu nilai kekristenan itu akan dihajar, akan di apa ya, pilar kekristenan itu yang tentang Yesus Kristus adalah Tuhan itu akan diombang-ambingkan gitu. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kalau di dalam kesempatan hari ini saya pengen kasih tahu sama saudara, saudara nggak boleh gampang terombang-ambing karena hari ini saya kepengen kasih kabar bahwa saudara ikut Kristus itu sesuatu yang menarik kok gitu ya. Sesuatu yang saudara harus pegang. Contoh lagi saya kasih analoginya gini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah menikah gitu ya, eh, kalau saudara misalnya yang perempuan gitu ya atau yang laki lah, saudara punya pasangan gitu ya. Saudara sudah menikah, lalu saudara lebih percaya kepada pasangan yang bukan pasangan saudara, maka rumah tangga saudara juga akan hancur. Betul ya? Benar gitu ya? Saudara akan lebih dengarkan pasangan, oh iya ya, bagus juga tuh pasangan yang sono ngomong gitu. Akhirnya terjadilah comparing, perbandingan. Nah, hari ini kalau saudara ikut Yesus, Kristus Yesus itu adalah Tuhan. Itu sebuah keyakinan yang di hati saudara itu nggak boleh goncang gitu ya. Nah, lebih daripada itu, saya ingin bacakan bagi saudara Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16 ya. Nanti saya buka pertanyaan juga buat saudara. Kita belajar sama-sama ya. Nah, Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16 itu bilang begini. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Ya, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 16 bilang begini, saya lompat nih. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, saudara, ini adalah perkataannya Yesus ya. Uh, jadi Tuhan bilang siapa murid Yesus itu dia bilang kalian adalah kita semua hari ini adalah muridnya Kristus. Jadi kita ini disuruh menjadi garam, disuruh menjadi terang, gitu ya. Paham dulu ya. Nah, Bapak Ibu, saudara, kalau saudara tahu tujuannya Tuhan, desainnya Tuhan, kalau saudara adalah terang, maka saudara akan nempel kepada terang, ya, kepada Kristus itu sendiri. Nah, ayat 16 ini menarik. Dikatakan gini, demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Nah, seringkali yang saya temukan gitu ya, saudara bilang begini loh, wah kalau ke gereja ya, lihat Tuhannya, jangan lihat hamba Tuhan juga manusia, oke? Okay? Itu setengah kebenaran sih Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kalau saudara masih punya mata untuk melihat, pasti saudara juga akan sedikit terganggu ya. Misalnya saudara ke gereja, lalu saudara punya pengertian terlalu tinggi gitu loh, bahwa semua orang itu harusnya menjadi orang yang hebat, begitu ya. Ternyata ketika saudara ke gereja, saudara menemukan malah sebaliknya, orang-orang gereja yang mungkin mengecewakan saudara. Betul ya? Atau saudara malah ke gereja ketemu dengan mungkin para hamba Tuhan yang mengecewakan saudara. Nah, saudara, kalau saudara tergoncang imanmu gara-gara hal yang seperti itu, maka firman Tuhan itu nggak relevan jadinya di saudara. Saudara nanti ke gereja malah komplain sana, komplain sini, gitu ya. Saudara akan jadi hakim atas orang lain. Nah, lebih baik Tuhan bilang begini, makanya ayat 16 ini bilang gini, hendaklah terangmu bercahaya. Nah, saudara, dikatakan di sini terangmu bercahaya. Ya, jadi saudara itu adalah terang. Betul? Sama-sama bilang sama saya adalah terang. Nah, kalau saudara terang, tugas saudara adalah saudara menerangin, gitu ya. Nah, dengan apa? Di sini dikatakan supaya mereka, orang-orang yang gelap, melihat perbuatanmu yang baik. Mau saudara di kantor, mau saudara dimanapun, saudara adalah terang.
bukan akan menjadi terang. Di dalam keluarga, saudara harus menjadi terang. Kenapa? Supaya saudara bisa melihat, supaya orang lain itu bisa melihat apa dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Nah, jadi tugas kita adalah menjadi terang. Gitu. Nah, kalau saudara tahu kalau tugas saudara adalah menjadi terang, maka saudara nggak gampang loh untuk terombang-ambingkan dengan dunia. Mungkin ada pertanyaan, pertanyaannya gini ya, gimana caranya supaya saya itu apa ya dalam hubungan sama Tuhan itu hubungannya baik-baik aja gitu ya. Nah, saudara kalau hubungan saudara gini, hubungan baik-baik saja sama Tuhan itu bukan ditentukan dari lingkungan saudara di mana saudara berada. Paham ya maksud saya? Jadi mau sukacita, mau di kantor Anda itu ada masalah, mungkin teman sekantor Anda itu nyebelin gitu ya. Ada loh teman-teman kantor yang nyebelin gitu ya. Ada yang nggak sesuai dengan pengertian ekspektasi kita gitu loh. Nah, saudara nggak boleh gara-gara orang lain iman saudara itu jadi apa ya? Jadi lebih kecil. Saudara itu nggak bisa menjadi terang, saudara nggak bisa jadi saksi gitu ya. Atau saudara malah ikut-ikutan, ya udah dah dia begitu, gue juga bisa nih. Gitu emangnya cuma dia aja yang bisa begitu. Nah itu dia. Nah, saudara, eh, saya rasa ketika kita ini menjadi terang, menjadi garam, kita harus justru memancarkan terang. Garam itu akan berkorban gitu ya. Garam itu akan habis di apa di saudara masak gitu ya, saudara bisa masak gitu ya, maka garam itu nggak akan kelihatan di dalam masakan saudara. Begitu. Oke. Nah, kesempatan ini juga semoga penjelasan saya singkat tadi, mungkin saya bisa diperkaya dengan pertanyaannya dari saudara mungkin. Ada pertanyaan? Ya, Cek Fani Desi, boleh Cek. Sadari ada pertanyaan? Sama Gimana Cek? Gimana cara cara kita bisa mengecek ada Allah lain atau ada berhala ya di dalam hati kita, dalam hidup kita. Kadang kan kalau kita baru ketemu masalah gitu, misalnya kita hilang uang atau investasi terus rugi gitu, baru kerasa kan, oh ternyata aku tuh kalau kehilangan uang tuh sangat-sangat galau gitu, baru kelihatan uangnya tuh sebenarnya yang jadi raja bukan Tuhan. Jadi ada nggak sih cara-cara untuk mengecek lebih awal gitu sebelum terjadi baru ketahuan gitu. Terima kasih. Oke, oke Cek. Ini di dalam pekerjaan gitu ya Cek. Dalam kehidupan, Gimana dalam apa Cek? kehidupan ya. Dalam kehidupan ya. Oke, saya kasih garis besarnya aja gini, Cek. Seringkali kita ini punya masalah dalam hidup itu, gini, masalah itu kita nggak undang aja dia bisa datang, betul ya? Kita setuju dulu di situ ya. Masalah itu nggak kita undang pun dia bisa datang. Tapi seringkali ketika ada, contohnya gini, kita ini sudah memplanning segala sesuatunya, gitu, ada aja sih namanya masalah tiba-tiba datang nggak terduga gitu ya. Tapi saya mau garisin bawahi gini, untuk mengidentifikasi gitu ya, Cia, supaya itu tidak terjadi. Yang pertama memang kita itu harus punya yang namanya planning, C, gitu ya, planning. Nah, seringkali kita itu gagal gara-gara kita nggak punya planning. Benar ya? Nah, kalau saudara kerja di sebuah perusahaan, perusahaan itu pasti punya planning, betul ya? Saudara kerja pasti punya planning nggak perusahaan?
Punya ya, pasti punya. Nah, seringkali kita itu nggak planning hidup kita. Nah, kalau perusahaan aja punya planning, kalau hidup kita nggak punya planning, nah kita itu akan terima akibat yang tadi gitu loh, Jay. Paham ya? Nah, gimana mengantisipasi ya? Memang kita nggak bisa gini ya, yang caranya mengantisipasi setiap masalah itu ada dua nih masalah yang kita buat sama masalah yang memang nggak kita buat dia datang sendiri gitu ya. Nah, kalau saya ngomong masalah yang datang sendiri bukan karena kita buat, ya itu pasti ada, gitu ya. Tapi kalau masalah yang ada karena kita buat sendiri, nah itu patut dipikirkan kenapa masalah itu mulainya dari mana gitu. Biasa dari keputusan kita yang salah sebelumnya gitu. Jadi jangan sampai salah memutuskan hari ini. Kalau saudara lagi ada masalah nih hari ini, saudara jangan sembarangan memutuskan kalau ada masalah gitu ya. Nah, baiknya sih saudara ketemu sama orang-orang yang apa ya, dia punya 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 bukan jadi gini, ketika saudara cerita malah ada masalah gitu ya dengan orang tersebut gitu. Jadi caranya adalah ya memang saudara harus punya hubungan yang baik atau komunitas yang baik sih, bukan cuma baik tapi komunitas yang rohani. Begitu, Cevani. Harus punya komunitas rohani supaya ada orang-orang yang bisa ngasih tahu, kamu salah lu, gitu. Hidupmu ngawur nih, salah arah nih, gitu. Gitu sih, Jack, menurut saya. Apa cukup menjawab apa pertanyaan apa saya yang kurang dengar tadi sih apa pertanyaannya? Halo? Iya, terima kasih Pak. Makasih katanya Pak, lagi nge-freeze HP-nya. Oh, iya, 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 iya. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Cukup menjawab nggak, Giovanni? Pertanyaan apa jawaban saya? Ya, cukup. Terima kasih. Jadi punya hubungan yang baik sama Tuhan, sama komunitas yang baik ya. Iya, komunitas bukan komunitas yang baik, komunitas yang rohani, Jay. Mm-mm. Komunitas yang rohani. Karena komunitas yang baik itu banyak. Tapi komunitas yang Bedanya apa tuh? gini, komunitas yang baik itu contohnya gini ya. Gini, cara membedakannya gini, komunitas yang baik sama yang rohani itu gini, Jay. Komunitas yang rohani itu dasarnya adalah firman. Gitu, Jay. Setiap keputusan yang dia ambil itu adalah berdasarkan firman, gitu. Bukan berdasarkan positive thinking. Beda ya. Positive thinking itu ya banyak sih positive thinking gitu ya. Tapi dasarnya itu ya karena baik gitu loh. Seperti itu. Nah, komunitas yang baik belum tentu rohani, tapi komunitas yang rohani itu pasti baik. Paham ya saya? Gitu. Jadi orang baik itu banyak, tapi yang rohani sedikit. Nah, Kristen progresif itu karena awal mulanya adalah karena orang-orang yang baik. Humanity gitu lah alasannya di orang. Begitu. Tapi komunitas yang rohani itu dasarnya firman. Sometimes nggak nyenengin kita sih, gitu loh. Setiap sarannya itu kadang kan nggak nyenengin gitu ya. Ngampunin sesamamu, wah, itu kan nggak gampang sih, gitu ya. Itu nggak gampang. Bedanya gitu, sih, komunitas yang baik sama yang rohani. Nah, pertanyaannya, apakah saudara punya komunitas yang rohani? Pertanyaannya kan itu. Gitu. Terima kasih, Pak. Ya, Cik Fani. Teman-teman, slide ada yang mau bertanya? Gimana? Gimana? Ada lagi?
Ini satu pekerjaan ya. Ini satu pekerjaan ya. Ini satu Tadi kantor juga ya, Pak Ci? sudah. Ah, Oke, Cisiani gimana? pertanyaan saya kan udah saya siap tadi, cuman tadi juga Pak sudah singgung tetap tentang garam dan terang dunia. Oh, udah. Jadi Gimana, Ci? Kurang jelas, Ci, saya. Boleh agak didekatkan ya. susah pakai itu deh. Banyak. Pastor, pertanyaan saya kan udah saya share tadi Pastor udah singgung juga soal garam dan terang dunia, jadi ya udah terjawab. Iya. Boleh nggak ada yang lain? Pertanyaan yang sedikit susah gitu. Tapi jangan susah-susah ya. Pak Cornelius, ada pertanyaan nggak Pak Cornel? Ya, selamat siang, Pak. Selamat siang Pak Cornelius. Salam kenal. Ya kan kita di dalam persekutuan ini kan dari berbagai macam interdenominasi ya. Nah, Betul, Pak. tapi kita kan mempunyai satu iman yang sama dalam Kristus. Betul, Pak. Nah, tapi seringkali ada pembicara-pembicara yang mungkin nggak sejalan dengan kita. Mungkin dia ada teologinya agak liberal gitu ya. Nah, bagaimana kita cara menanggapinya? Kalau itu nggak sesuai dengan iman kita. Oke, bagus nih pertanyaannya Pak Cornelius. Semoga saya bukan jadi orang yang liberal ya. Gini, semua gini interdenominasi itu saya nggak bisa bilang oh denominasi A itu yang paling bagus, denominasi B itu yang paling bagus, bukan Pak. Jadi firman, yang penting itu dasarnya firman aja Pak, gitu ya. Jadi firman Tuhan tuh gini, Mazmur tuh bilang begini ya, firman-Mu, ada lagunya ya, tahu ya kita ya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Gitu. Jadi pastikan gini Pak, ini berlaku bukan kepada apa ya, kepada orang-orang tertentu, bukan, tapi kepada kita semua. Ya, saya ajarkan kepada kita semua karena firman Tuhan itu ya dan amin untuk semua orang, betul ya. Nah, jadi gini, kata firman-Mu itu pelita bagi kakiku, ya. Kata firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki. Nah, saudara tahu pelita nggak? Oke, pelita itu cahaya, pelita itu center. Contoh ya, ini pelita Bapak Ibu. Saya ada pelita nih, ada center nih ya. Betul ya? Paham ya? Firman-Mu pelita bagi apa? Bagi kakiku. Ya, jadi bukan firman Tuhan itu kita nggak bisa bilang ini firman-Mu pelita bagi matamu. Nah, saudara nggak bisa lihat, nggak bisa enjoy ya. Nah, maksud saya gini, firman Tuhan itu nggak bisa untuk tunjuk sana, tunjuk sini, salahkan orang, salahkan siapa paling benar, bukan. Tapi kembali lagi, firman-Mu pelita bagi apa? Kakiku, terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan itu dipakai untuk menerangi jalannya saudara, bukannya nyalahin orang lain. Paham ya maksud saya? Nah, caranya gimana caranya untuk ya interdenominasi? Sekali lagi saya bilang, saya paham bahasanya saudara interdenominasi itu, semua gereja itu punya aturan sendiri. Contohnya gini ya, contohnya rumah saya dan rumah Pak Cornelius, Pak Cornelius hilang tadi ya, rapture. Enggak ya. Nah, jadi rumahnya saya, Bapak Ibu, rumah tangganya saya punya aturan sendiri. Betul ya? Nah, saya nggak bisa pukul rata
aturan rumah saya harus sama dengan misalnya siapa, dengan Rian. Wah, kebetulan nih kita punya nama sama gitu ya. Rian sudah nikah, Rian? Belum ya? Oke, aturan di rumah saya nggak bisa terapkan di Rian. Pokoknya Rian harus begini, begini, begini. Ya nggak bisa gitu ya. Jadi aturan rumah Rina juga Ibu Rina nggak bisa diterapkan di dalam rumah tangganya saya, gitu. Nah, interdenominasi itu begitu. Nah, jadi bagaimana caranya mengidentifikasi supaya saudara itu nggak debat sana sini gitu kan? Nggak lucu kan, satu kantor interdenominasi beda gitu ya, lalu sama-sama Kristen lagi gitu ya, saudara ribut-ribut sendiri gitu ya. Dasar karismatik mah begitu tuh gitu ya. Nggak ada pengetahuan tentang firmannya, saudara jadi serang-serangan gitu ya. Atau misalnya yang karismatik, dasar Pentakosta gitu. Nggak penuh dengan Roh Kudus, nggak diurapi. Aku dong gereja yang ini dong. Nah, saudara, kita nggak boleh gitu loh. Paham ya Bapak Ibu Saudara? Kita nggak boleh saling yang tadi firman Tuhan tadi itu, atau ajaran yang ada di dalam Alkitab itu tidak harus dibentrokkan dengan satu dengan yang lain gitu loh. Mungkin ada hamba Tuhan yang ngomong, oh ini gitu ya. Apalagi hari-hari ini sibuk dengan mungkin saudara di kalangan saudara gitu ya, tentang apa, perpuluhan gitu ya. Oh, gereja hamba Tuhan kasih perpuluhan, gereja itu perjanjian baru mah udah nggak ada perpuluhan gitu ya. Oh, itu pasti untuk pendetanya itu gitu ya. Pasti oh ya, waktunya udah 2 menit lagi ya. Oh ya 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 ya. Wah, sayang sekali ya. Ya nggak apa-apa. Thank you Cifani. Jadi kembali lagi, interdenominasi itu bukan sebuah tembok untuk saudara tidak bisa mengenal firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu baik untuk kita, untuk mendidik kita, untuk mengawasi setiap ajaran kita masing-masing. Ingat ya, satu kantor pesan saya sih nggak boleh ada gontok-gontokan tentang kekristenan gitu ya. Jadi saling mengasihi, saling peduli itu menurut saya akan jauh lebih bermanfaat bagi saudara sih, gitu ya. Jadi jangan gara-gara si A nggak setuju dengan saudara, lalu saudara benci, lalu saudara punya catatan nih, oh yang ini awas nih ya kalau minta bantuan sama gua, nggak ada. Nah itu saudara apa ya namanya? Saudara nggak jadi murid yang baik gitu di hadapannya Tuhan, gitu ya. Saya percaya kita semua bisa menjadi murid yang baik kok. Nggak harus menghakimi sana dan sini gitu ya. Interdenominasi jangan menjadikan sebuah tembok bagi saudara untuk saudara mengenal Tuhan lebih